Aha, anak bapak yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Anak-anak bapak yang bapak cintai, alhamdulillah sekian lama bapak tidak mengupload di YouTube Pak Rahmat karena hari ini bapak mengupload videonya. Ada beberapa subscriber Pak Rahmat yang bertanya, kenapa Pak Rahmat tidak lagi nampil di YouTube? Ya, baik. Hari ini bapak akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman semuanya. Kita masih mengevaluasi pembahasan dan juga pemahaman tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan juga para rasul dan juga menurunkan bersamaannya dengan kitab-kitab Allah, ya. Menurunkan bersamaan dengan kitab suci. Melalui kitab suci tersebutlah atau melalui wahyu tersebutlah para nabi dan para rasul mengajak kepada umatnya, mengajak kepada kaumnya untuk ubudullah. Apa ubudullah? Sembahlah Allah saja. Artinya apa? Mentauhidkan Allah. Allah lah ya satu-satu zat yang berhak kita sembah. Allah lah yang satu-satunya yang berhak untuk kita minta pertolongan. Maka orang-orang yang selalu senantiasa berpegang teguh dengan kitab sebagai pedoman hidupnya, maka hidupnya akan tentram, hidupnya akan bahagia, hidupnya juga akan tenang, tentram, bahagia, baik di dunia, nanti juga terlebih lagi nanti di akhirat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tahukah kita, apakah kitab Allah itu? Para ulangi. Teman-teman anak bapak yang baik hati, yang saleh dan saleha, tahukah kita apakah kitab Allah itu? Mungkin teman-teman sebagian, iya, apa ya? Kitab-kitab Allah ialah kumpulan-kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Nah, kitab-kitab Allah itu sering kita namakan, sering kita sebut dengan kitab suci, ya. Anak-anakku sekalian, kita beriman kepada rukun iman, kita beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, di antara kitab-kitab suci itu sebelum Allah turunkan Al-Qur'an, ternyata ada beberapa kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Pertama, Taurat, Zabur, dan Injil. Anak-anakku sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan dalam sebuah hadisnya berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemarin di kelas ada beberapa teman-teman yang salah menyebutkan. Contoh, siapa yang tahu rukun iman yang kedua? Pada jawab sholat, ya. Maka hati-hati, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jangan dibalak-balik. Nah, sering nih ditanyainya rukun iman, jawabnya rukun Islam. Dijawabnya rukun Islam, yang ditanya rukun Islam, yang dijawab adalah rukun iman. Bolak-balik. Makanya anak-anakku sekalian harus hati-hati, ya. Ketika menjawab, pertanyaannya mirip tetapi jawabannya beda. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Apa itu iman? Iman adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah antu'minu billahi wa malaikatihi. Hendaknya kita beriman kepada para malaikat Allah. Nah, yang ketiga baru masuk pembahasan wa kutubihi, dan kita juga beriman dengan kitab-kitab Allah, yaitu apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian yang terakhir, kitab yang paling sempurna menutupi semua kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quranul Karim. Ya, itu. Kemudian anak-anakku sekalian, baru wa rasulihi, kita beriman kepada utusan Allah, wal yaumil akhir, kemudian kita juga akan beriman dengan hari kiamat, dan yang terakhir kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Al-Qur'anlah merupakan mukjizat terbesar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Al-Qur'an juga sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Lagi-lagi Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat untuk siapa? Diberikan kepada Nabi Musa. Zabur diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Injil diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab yang terbesar yang Allah turunkan sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu juga akan mengganti seluruh ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu dalam ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Maka nanti anak-anakku sekalian, di akhir zaman, ya, dunianya akan Allah hancurkan, hari kiamat yang mana Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qariyah. Kata Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ihni mafus. Nanti di akhir zaman dunia ini akan Allah hancurkan, dan Allah angkat gunung dan Allah lemparkan bertaburan di atas udara. Ya Allah. Anak-anakku sekalian, kita kalau ada awan hitam saja itu ketakutan. Ya tidak? Kita sedang safar atau sedang kemana, ada awan hitam, menunjukkan apa? Akan turun hujan. Itu aja menyebabkan kita ketakutan. Apalagi nanti di akhir dunia akan dihancurkan, hari kiamat Allah angkat gunung, Allah lemparkan, dan gunung-gunung tersebut bertaburan di atas udara. Bayangkan kalau gunung yang di atas kita, kemudian gunung menimpa diri kita, kira-kira kita jadi apa? Kemarin ada yang bilang Pak Rahmat kita bisa meninggal. Iya betul. Kalau Pak Rahmat bilang ketika gunung ditimpakan kepada kita, maka kita semua akan menjadi gepeng atau menjadi remuk, menjadi hancur, lebur. Tetapi nanti ini hanya dialami oleh orang-orang kafir. Nah, nanti di akhir zaman ketika akan ini akan dihancurkan, Allah utus lahirlah seorang namanya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi yang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Ini menandakan bahwasanya kitab Injil disempurnakan oleh Al-Quran, dan Imam Mahdi tidak lagi mengikuti Nabi Isa alaihissalam, tidak lagi mengikuti ajaran Injil, tetapi dia akan salat dan mengikuti ajaran Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita wajib berpegang kepada kitabullah, yaitu apa? Al-Quranul Karim, yang mana di sekolah kita setiap hariannya adalah selalu senantiasa melantunkan Al-Quran. Harapannya apa anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan ini menjadi hujjah buat kita, mudah-mudahan ini menjadikan pahala buat kita baik di dunia maupun juga di akhirat.
Kemudian yang selanjutnya adalah apa makna kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa maknanya? Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah meyakini bahwasanya semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul berasal dari Allah. Itu maksudnya, ya. Para rahmat ulangi. Apa sih makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Maknanya adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah tersebut, baik Taurat, baik Zabur, baik Injil, baik Al-Quranul Karim, itu semua merupakan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasul yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada para nabi dan rasul tersebut. Maka wajib bagi kita sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengimani, meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut merupakan Allah turunkan dan Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah dalam surah An-Nisa, ya. Nanti PR-nya di sini teman-teman kerjakan nanti ya, disalinkan ke buku tulis. Nanti ditempelkan di buku PAI kalian. Surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi war rasul wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Apa? Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kita wajib mengimani tersebut, ya. Dan Allah juga akan menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu tadi yang Pak Rahmat sebut. Kitab sebelum Al-Quran apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran itu Allah turunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, ya. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana cara Pak Rahmat? Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya hanya Allah sajalah yang telah menurunkan kitab-kitab tersebut, ya. Bapak ulangi, hanya Allah sajalah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Kedua, percaya terhadap semua nama-nama kitab yang Allah turunkan, Injil, Taurat, dan Zabur, terakhir Al-Quran. Dan yang ketiga, meyakini dan membenarkan semua ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Demikian pula ajaran yang terkandung kitab-kitab sebelumnya, yaitu apa? Taurat, Injil, Zabur, ya. Kemudian terakhir, mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Masya Allah. Maka Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya antara kita, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ataupun dalam hadis yang lain, yang memberikan Allah tidak memilih semua orang. Allah memilih hamba-hambanya yang lembut hatinya. Allah memilih hamba-hambanya yang lembut, yang baik, yang selalu senantiasa mereka itu melantunkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Dengan cara apa? Mereka menghafalkan Al-Quran tersebut, kemudian mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Nabi SAW bersabda, Ahlul Quran hum ahlullah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia mahir menghafal Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut, dia mentadabburi Al-Quran tersebut, dia termasuk ahlullah, adalah keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang pilihan Allah. Makanya apabila kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, maka ayo marilah bersama-sama
kita membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang terpenting di situ adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Sebentar lagi, beberapa pekan lagi, kita akan masuk pada bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Ramadan tersebut, unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Maka pada bulan Ramadan itu, fokuskan diri kita untuk selalu senantiasa membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Sekian saja penjelasan Pak Rahmat. Insya Allah tugas buat teman-teman semua adalah menyalin surah An-Nisa ayat 136 di buku tulis, kemudian ditempelkan di buku mapel PAI kalian masing-masing. Sekian penjelasan Pak Rahmat. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.